Untuk acara selanjutnya, tausiah ini disiarkan secara langsung di halaman Facebook Kajian Aswaja Aceh yang disampaikan oleh Abuya Habibi Muhibbuddin Syekh Mudawali. Kepada Abuya Habibi Muhibbuddin Syekh Mudawali kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, adik-adik yang berbahagia, ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada halangan, mohon izin insyaallah malam ini saya akan bercerita tentang sejarah penting yang pernah terjadi pada bulan Muharram. Saya rasa kalau jumpa anak-anak, ya dakwahnya mungkin lebih berceritalah. Tapi kalau jumpa dengan bapak-bapak, ya tentang kematian. Nah, karena memang orang-orang tua tak lama lagi Kalau jumpa anak-anak muda, maka ya ceramahnya tentang semangat, tentang kesemangatan hidup, tentang perjuangan belajar dan seterusnya. Tapi di sini jamaah banyak yang adik-adik, banyak yang mungkin nanti saya akan sampaikan adik-adik sekalian tentang peristiwa-peristiwa penting selama terjadi pada bulan Muharram. Jadi pertama kali saya bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, kirimkan salawat kepada beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada pimpinan SOS, kepada guru-guru saya yang semuanya tak saya sebutkan nama, mohon maaf, dan kepada adik-adik sekalian. Adik-adik mohon jangan tidur dulu ya. Jadi karena memang ceramah itu yang paling sulit adalah menghadapi anak-anak. Kadang nanti tak tahulah 15 menit kemudian nanti saya bicara sendiri, adik-adik bicara sendiri. Ya, nanti kita lihat apakah adik-adik tetap diam terus saya bicara atau bagaimana, itu terserah, nanti bagaimana kita lihat. Jadi alhamdulillah adik-adik, di bulan yang berkah ini kita memperingati tiga hal yang utama. Pertama, memperingati tahun baru Islam, kemudian memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian yang ketiga memperingati anniversary SOS Children Village Banda Aceh. Jadi saya rasa karena ini dibuat dalam rangkuman satu Muharram atau bulan Muharram, maka kita fokus kepada bulan Muharram. Ada orang bertanya sama saya, Tengku, kenapa sih harus diperingati bulan Muharram? Apa banyak orang jual bakso di situ? Atau banyak orang yang beri hadiah? Jawabannya tidak. Kenapa satu Muharram itu harus kita peringati? Jawabannya karena ini tahun baru Islam. Ada yang bukan Islam di sini? Kalau ada, maka tak usah memperayakan satu
Muharram. Tapi kita semua insya Allah beragama Islam. Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Jadi 1 Muharram adalah alasan tahun baru Islam. Saya cerita sedikit. Kenapa terjadi 1 Muharram? Dan kenapa harus Muharram? Muharram itu apa artinya? Haram. Kayak kita nggak boleh makan babi. Boleh makan babi? Hukumnya? Haram, kan sama. Tinggal tambah mu saja. Haram. Makan babi haram. Apa beda Muharram dengan hukum makan babi haram? Ya, tinggal tambah saja itu haram. Ini kan haram nih. Makan babi hukumnya haram. Nah, kalau tambahmu Muharram. Kalau nama orang perempuan Muharramah. Laki-laki Muharram, yang perempuan Muharramah namanya. Kalau laki-laki sapi, perempuan Sapiyah. Ya. Jadi adik-adik harus tahu selaku beragama Islam, adik-adik harus paham kenapa sih harus 1 Muharram. Di dunia ini ada namanya tanah haram. Di mana tanah haram itu? Di Makkah. Ya kan? Di Makkah, satu lagi di Madinah. Adik-adik tahu nggak kenapa disebut tanah haram? Apa nggak boleh masuk situ? Boleh masuk? Boleh. Terus katanya haram, tanah haram nggak boleh masuk karena hukumnya haram. Ya, gitu ya. Jadi ada bulan Muharram, ada tanah haram. Ya, satu lagi ada hukumnya haram. Adik-adik, saat dulu Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah, Nabi waktu di Makkah itu dihina, diinjak, keluarganya dibunuh oleh kafir Quraisy, keluarga Nabi diinjak-injak, bahkan difitnah, dibilang dukun dan seterusnya. Maka Nabi berangkatlah hijrah menuju ke Madinah. Maka waktu Nabi hijrah itulah pertama kali dibuatlah awal bulan Hijriyah namanya. Kalau laki-laki Hijri, kalau perempuan Hijriyah. Ya, jadi Muharram itu adalah bulan pertama Hijri. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ada tanah namanya tanah di mana Adik-adik? Makkah. Terus ayo satu lagi apa? Baitul Maqdis. Ada 3 tanah haram. Ingat baik-baik. Pertama di Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga. Kenapa disebut tanah haram? Karena tidak boleh masuk orang selain orang Islam. Itu alasan tanah haram. Ada bulan namanya bulan Muharram. Kenapa disebut bulan Muharram? Karena dalam bulan ini kata Allah, "Fala tadzlimu fihinna." Kamu nggak boleh berperang selama terjadi bulan Muharram. Tidak boleh berbuat zalim selama terjadi bulan Muharram. Jadi ada tanah Muharram, ada bulan Muharram. Di Aceh ada tanah haram? Ada? Misalnya ada anjing duduk situ, dia gali-gali, itu tanah haram atau bukan? Bukan. Ada datang misalnya anjing kan, datang ke sos, adik-adik lagi duduk makan es krim, itu di depan itu masuk anjing, dia gali-gali, adik duduk di atas itu haram atau bukan? Itu tanah bernajis, bukan tanah Yang tanah haram itu tanah curian, itu tanah haram. Ya, itu dia. Ya, paham? Ya. Maka oleh karena itu dari 12 bulan
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadul Ula. Apa lagi? Ya, apa akhir tadi ini? Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus? Ulang, nggak pas nih. Ulang lagi. Muharram, Safar, Jumadul Ula. Ya. Dzulqa'dah dulu, Dzulqa'dah baru Dzulhijjah. Adik-adik ulang lagi. Tanah haram ada 3 di. Nah, terus oke, bulan Hijriah ada disebut dengan bulan Muharram namanya. Sudah. Sekarang yang kedua, kenapa sih kita malam ini harus merayakan bulan Muharram? Karena adik-adik tanggal 10 Muharram, sekarang tanggal berapa? 13. Bukan, yang Muharramnya. Hah? 13. Adik, nih coba dengarkan saya baik-baik. Tanggal 10 Muharram, 3 hari yang lalu, sekarang 13, 3 hari yang lalu, dulu ribuan tahun yang lalu, ada seorang nabi, beliau nabi pertama, namanya Nabi Adam alaihissalam, makan buah huldi, diusir dari surga, turun nabi itu menangis, tersungkur di atas tanah. Dia minta kepada Allah ampunan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Nabi Adam itu meminta kepada Allah ampunan. Allah beri ampunan tepat pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi inilah alasan kenapa kita merayakan Muharram. Nabi Adam berapa dosa berdosa kepada Allah? Berapa kali buat berdosa? Cuman 1 kali. Apa dimakan sama Nabi Adam? Pernah lihat buah huldi? Nanti ke rumah saya ada buah huldi. Tahu rumah Tengku nggak? Kita tetangga itu, Tengku situ tinggal. Ya, makan buah huldi. Huldi artinya kekal. Waktu Nabi Adam sudah dibuat, nih ruhnya ditiup, lalu hidungnya mulai bernapas, mulutnya bergoyang-goyang. Lalu ketika itu Nabi Adam hidup, beliau manusia pertama, hidup sendiri di dalam surga. Tak ada satupun teman. Lihat malaikat suruh makan, malaikat nggak mau makan. Lihat malaikat ajak bermain, malaikat nggak bisa bermain. Lihat malaikat Nabi Adam ajak minum, duduk-duduk, nongkrong pun nggak mau malaikat. Akhirnya duduk, ya Allah gimana lah caranya, saya nggak ada teman, kasihlah 1 teman. Maka ketika itu Allah kasih teman Nabi Adam dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka terciptalah istri beliau bernama Siti Hawa. Sudah ada Siti Hawa, iblis pun tak senang lihat Nabi Adam hidup. Datang iblis, hai Hawa, coba lihat. Ada 1 pohon yang Allah larang kalian jangan makan pohon itu, jangan makan buah itu. Kenapa? Oh, Allah nggak mau kalian kekal. Tak mau. Penasaranlah alhasil cerita, maka digodalah Nabi Adam oleh istrinya, dikasih buah huldi. Pernah lihat buah huldi kan? Wah, mahal tuh, sekilo 2 juta tuh. Dijual buah huldi. Kenapa disebut huldi? Kekal. Dimakan Nabi Adam ketika itu, digoda oleh iblis, maka Nabi Adam turunlah dari surga tanpa sedikit pun pakaian ketika itu. Maka turun Nabi Adam, Siti Hawa. Yang lebih parah sedihnya, Siti Hawa di India, Nabi Adam di Madinah. Itu gimana jumpanya itu? Dulu nggak ada HP, WA nggak ada.
Kalau ada Facebook bisa telepon. Ya kan? Dulu tak ada HP. Bagaimana komunikasinya? Itu saya bingung, nggak tahu gimana komunikasinya. Apa lewat Jibril turun, Jibril kasih tahulah ke istri saya sebentar. Apa mungkin begitu? Sampai Nabi Adam di muka bumi, Nabi Adam tak tahu cara makan. Di surga kan tinggal minta, ya Allah minta pizza, datang pizza. Ya Allah KFC lah satu lagi, datang juga KFC. Ya, ya. Ya, ya. Nah, itu dia. Nabi Adam minta air dikasih, minta kopi datang, minta buah apel tinggal datang. Sampai di bumi Nabi Adam tak bisa, sedikit pun tak bisa masak. Maka dipanggil Jibril, iya ya Allah, turun Jibril. Baik ya Allah, ngapain ya Allah? Ajarkan Adam makan. Turunlah Jibril alaihi salam, maka diajarkan Nabi Adam cara pakai baju, diajarkan Nabi Adam untuk makan. Adik-adik, ada yang aneh terjadi ketika Nabi Adam sudah siap memasak, tak ada api di bumi. Kalau kita ada korek, ya, ada korek, sekarang udah pakai listrik. Ya kan? Kompor listrik. Ya. Dulu tak ada api, maka Jibril alaihi salam bilang, Adam, ya, tunggu sebentar sini. Saya mau ke neraka ambil api. Pergilah Jibril ke neraka, minta izin sama malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat Malik atau Zabaniyah? Aliyah? Malik. Yang jaga neraka malaikat Yang jaga surga malaikat. Yang jaga sos malaikat. Ada yang jaga sos malaikat? Ada? Coba lihat, ada nggak? Wah, jangankan sos kita aja dijaga setiap malam. Datang Jibril ke malaikat, Malik. Iya Jibril. Buka dong pintu neraka. Wah, jangan Jibril, mau ngapain? Bukalah sebentar. Ini untuk Nabi Adam. Untuk apa Nabi Adam? Ambil api. Untuk apa api? Untuk bakar daging. Jadi bagaimana caranya? Tolong kasih api lah. Sebesar apa Jibril? Kata malaikat Malik. Ya, nggak banyak-banyak lah. Satu kurma udah cukup. Pernah lihat kurma? Nah, segini minta Jibril. Jibril minta api neraka segini. Sebesar apa Jibril? Coba ulang lagi. Sebesar kurma Malik. Wah, nggak bisa Jibril. Kenapa? Kalau engkau minta sebesar kurma neraka itu, sebesar kurma api neraka itu Jibril, jangan salahkan saya, nanti bumi hancur. Wah, jadi gimana juga Malik? Saya minta setengah kurma aja lah Malik. Wah, janganlah Jibril. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau kau turunkan api neraka setengah kurma ke bumi, maka bumi akan kepanasan Jibril. Maka makhluk hidup tak sedikit pun yang hidup. Semua mati. Ya udahlah, seperempat aja Malik. Wah, nggak bisa Jibril. Wah, kamu bagaimana? Saya minta satu kurma nggak kasih, setengah nggak kasih, seperempat nggak kasih. Ya udahlah, terserah sajalah Malik. Kamu mau kasih berapa, saya ambil lah. Tunggu sini Jibril, saya ambil. Tahu berapa diambil oleh Malik apinya? Hah? Tahu? Pernah lihat pasir sekecil ini? Atau kalian ada kuku? Kan ada kuku tuh. Apa namanya? Kuku. Udah lihat kuku? Sebesar kuku tuh dikasih sama Malik. Kata Malik, Jibril ini pas untuk turun aja. Apa kata Jibril? Wah, bercanda kamu ya. Masa segini? Mana mungkin? Coba kau turunkan dulu itu sebesar itu. Bisa atau tidak? Maka turunlah Jibril alaihi salam di bawah api yang sebesar kuku tadi. Dia turun ke bawah, maka sampai ke bawah bumi, maka api neraka tadi itu tidak bisa dipakai. Harus direndam ke 7 sungai di seluruh dunia. Udah direndam ke 7 sungai,
Enggak bisa juga diletakkan di atas gunung, lalu gunung itu memakan, jadilah gunung berapi. Adik-adik, kalau adik-adik lihat gunung berapi yang meletus-meletus, itulah bekas api neraka yang sebesar ku. Nah, itu dia. Ya. Oh, jangan main-main masuk neraka, itu bahaya. Ya. Begitulah kehidupan Nabi Adam di dalam bumi. Lalu Nabi Adam minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya dong. Iya, dulu saya salah makan buah kuldi. Saya minta maaf lah ya Allah. Saya bersalah. Maka Allah ampunkan dosa Nabi Adam tepat pada tanggal 10 Muharram. 3 hari yang lah. Maka adik-adik banyak-banyak minta ampun. Ada pernah buat dosa? Ada pernah lempar orang pakai batu kan? Ya, minta maaf terus, baru minta maaf kepada Allah. Satu. Yang kedua, tepat pada tanggal 10 Muharram adik-adik sekalian, ada terjadi peristiwa besar di mana ketika itu hiduplah seorang nabi bernama Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu apa kejadiannya? Kok disebut sebagai kisah yang unik? Beliau itu punya kisah unik. Beliau itu punya anak banyak, punya istri banyak, ya, punya harta banyak, tapi ibadah tidak tahajud jalan, duha jalan, mengaji pun jalan, sehingga datang iblis. Ya Allah, ya wajarlah Nabi Ayub mau beribadah, anaknya banyak, duitnya ada, ATM banyak, rekening banyak. Ya wajarlah dia beribadah, ya Allah, kekayaan ada. Apa kata Allah? Hai iblis, kalau kau tak percaya ibadah hambaku Nabi Ayub ini, cobalah kau olah sendiri. Kalau kau mau mengolahnya. Datang iblis, maka dibuatlah binatang-binatang ternak Nabi Ayub mati. Wah, jahat kali iblis itu. Mati semua kambingnya, sapinya, tak ada lagi mati. Setelah itu giliran anaknya yang mati. Setelah anaknya mati, dibuat penyakit oleh iblis. Bahkan dalam riwayat penyakit itu membusuk kulit Nabi Ayub, lalu keluar nanah, keluar darah Nabi Ayub. Wah, Nabi Ayub itu. Kita keluar kudis saja sedikit udah menangis. Habis itu udahlah Pak, nggak mau sekolah lagi. Padahal kudis satu sini. Nggak mau sekolah lagi. Ya? Udah bilang nanti Pak saya corona Pak. Padahal bukan corona, itulah dia itu. Kudis cuma 1 biji. Ya. Coba lihat adik-adik. Iblis nggak suka lihat hambanya beribadah. Maka dihembus itu tubuh Nabi Ayub. Dari muka sampai ke kaki. Tumbuhlah penyakit ini. Kulit kudis-kudis. Pernah lihat kudis nggak? Ada yang punya kudis ini. Coba kasih contoh bentar. Ada? Nggak ada? Kalau ada pas kita kasih contoh, kita zoom. Nah, ini lagi rekaman nih, nanti di zoom. Nggak ada yang punya kudis. Dulu kami waktu di Jawa sekolah dulu, kami sebut itu korengan namanya. Nah, dulu saya masuk ke pesantren 7 tahun, masuk mandi. Mana kita pikir mandi, ternyata kotor air baknya nggak cuci 2 tahun dah, mandi terus itu. Kudis semua di sini. Maka Nabi Ayub pun ketika itu keluar baunya. Itu kalau Nabi Ayub lewat di sini, bau penyakitnya itu sampai ke sini. Maka umatnya keluar, nggak mau lagi duduk sama Nabi Ayub. Sampai istrinya pun minta izin. Fasah, nggak mau lagi dengan Nabi Ayub. Tapi adik-adik sekalian, Nabi Ayub terus beribadah kepada Allah. Beliau tak lupa dengan Allah. Karena yang beri penyakit Allah, yang beri penyembuhan pun juga Allah. Terus beribadah sehingga iblis kalah. Apa kata iblis? Sudahlah ya Allah, saya nggak sanggup lagi lah. Memang betul Nabi Ayub itu hambamu ya Allah. Ada duit dia sholat, nggak ada duit pun dia sholat. Ada anak dia sholat, nggak ada anak pun sholat. Nggak ada penyakit sholat, ada penyakit pun sholat. Ya udahlah, saya akui bahwa Nabi Ayub itu adalah hambamu yang soleh ya Allah. Maka ketika itu Allah sembuhkan kembali penyakit Nabi Ayub. Kapan?
pada tanggal 10 Muharram. Itu kejadian penting. Ya. Ada lagi enggak tengku yang lain? Ada. Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Pas sampai di tepian laut, Fir'aun sudah di belakang. Umatnya sudah tidak tahu berkaruan lagi. Sudah dia mau ada yang model Nabi Musa, saya minta baliklah ke Fir'aun aja. Ada yang model begitu umatnya. Ada yang model umat Nabi Musa bilang, aduh saya dah bingung Nabi Musa, ini mana Tuhanmu, mana Tuhan saya nggak tahu lah. Ada yang model begitu. Fir'aun sudah di belakang, Nabi Musa di samping laut, mau lari di depan air, mau lari ke belakang Fir'aun. Maka sudah serba salah Nabi Musa. Umatnya pun sudah terbangkalai, ada yang model balik lagi ke Fir'aun. Ada yang model geser sikit-sikit. Ada yang bilang, Musa kau cari Tuhanmu aja lah. Saya udah punya Tuhan sendiri. Cari Tuhan sendiri. Maka ketika itulah Allah menyuruh Jibril. Jibril, iya ya Allah. Turun. Kemana ya Allah? Nabi Musa, siap. Turun Jibril alaihi salam lalu memberitahu kepada Nabi Musa. Musa, tadi saya diajarkan oleh Allah. Kalau engkau ingin selamat, kau ambil tongkatmu Musa. Baik, saya apakan Jibril? Pukul di atas lantai. Nah, di atas lantai itu. Di atas. Ah, ini lantai, dulu mana lantai? Dulu batu. Nabi Musa di atas batu. Maka ditekanlah batu itu, terbelahlah laut. Laut mati namanya. Laut merah. Saya udah sampai ke Laut Merah itu. Waktu pergi umrah dulu udah sampai ke sana. Ternyata Laut Merah itu kenapa disebut merah? Karena di situ laut kadar garamnya itu sangat tinggi. Adik-adik kalau buat telur asin, rendam aja situ. Tinggal makan. Udah asin telurnya. Ya. Nah, gitu dia. Kalau kalau nggak senang lagi lihat teman diasinin temannya, mandikan aja situ. Temannya jadi asin. Nah, gitu ya. Jadi begitu caranya. Karena begitu asin laut itu, tak ada ikan yang hidup. Makanya dalam riwayat, kalau kita meninggal dalam laut itu, ini tubuh kita mau ribuan tahun nggak akan mati. Diawetkan dengan garam. Makanya Fir'aun sekarang hidup. Apanya hidup? Tubuhnya hidup, nyawa tak ada lagi. Ya. Ditekanlah oleh Nabi Musa. Ditekan, maka terbukalah laut. Disitulah turun Nabi Musa di tengah laut. Umatnya turun juga di bawah. Umatnya lihat, wah Musa ada ikan terbang-terbang. Ambil aja kata Nabi Musa. Diambil, dimasukin kantong, pergi lagi. Itu di tengah laut itu terbuka. Ini terbuka gelombang lautnya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada yang pergi lari-lari bawa anak. Ada yang cacat dibawa sama ayahnya. Ada juga anak yatim. Anaknya kayak adik juga. Ada adik kecil bawa. Ada yang model sambil pergi sambil menyelam minum air. Tahu sambil menyelam minum air? Bukan menyelam situ minum air. Kenyang dia pergi lagi. Tidak. Ambil kesempatan. Ada ikan terbang-terbang diambil ditaruh. Sampai sana makan. Terserah mau dipanggang atau mau dikasih barbecue. Terserahlah. Pokoknya diambil ikan itu. Dibawa sampai ke sana. Pas di ujung laut sebelah sana, baru Firaun masuk. Firaun dan Haman. Tahu Haman? Haman itu sahabatnya Firaun. Kalau datang Nabi Musa, Haman itulah yang suruh Pak Firaun bunuh aja si Musa itu. Nah, itulah itu si Haman itu. Ya. Datanglah si Haman sama Firaun pas di tengah laut. Maka Allah tutup kembali. Nabi Musa meletakkan tongkatnya. Diketulah sekali lagi untuk tutup laut. Ditutup. Maka tutup kembali lautnya itu. Disitulah Fir'aun mengucapkan. La ilaha illallah. Dia mengaku Tuhanmu. Musa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apalah dikata Jibril tak terima lagi. Malaikat maut tak terima lagi. Allah pun tak terima lagi. Kenapa? Sudah telat, terlambat.
maka dihabiskanlah Firaun dalam laut itu. Berputar-putar Firaun itu sampai dia ditemukan di tepi laut, diselamatkan oleh kaumnya, diabadikan. Sampai sekarang adik-adik masih bisa lihat Bang Firaun di Google. Nah, coba buka di Google. Ya. Coba buka di Google jasad Firaun, itu nampak langsung mukanya, ini jenggotnya. Ya. Ada botaknya kan, mancung hidungnya. Ya, itu Firaun. Maka kejadian tertutup selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu terjadi pada 10 Muharram. Ada juga Nabi yang pernah sekali kabur dari umat sehingga dimakan oleh ikan paus. Siapa namanya? Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa Nabi Yunus dimakan ikan, atau ikan makan Nabi Yunus, atau Nabi Yunus makan ikan? Nabi Yunus pernah makan ikan enggak? Enggak pernah? Kapan? Nabi Yunus dimakan ikan paus. Nama ikan paus itu menurut riwayat ikan nun. Pernah baca nun? Dalam Al-Quran ada surat namanya surat Nun. Ya, dalam Al-Quran. Wah, kalau ketawa gak pernah baca, berarti gak pernah baca Al-Quran nih. Dalam Al-Quran ada surat Nun. Jadi adik-adik sekalian, di suatu hari umat Nabi Yunus diajak dakwah gak mau, didengar pengajian gak mau, sehingga kata Nabi Yunus, udahlah saya menyerah aja lah. Urusan kamu saja, urusan kamu, urusan saya. Maka pergi Nabi Yunus. Ketika itu Allah mengatakan, hai Yunus, kenapa kau tinggalkan umatmu? Karena kau telah tinggalkan umatmu, saya kasih hukuman, yaitu dimakan ikan naik. Nabi Yunus di atas kapal, di pertengahan kapal, orang-orang kapal bilang, wah ini nggak bisa nih. Banyak sekali orang atas kapal. Gimana caranya? Buang satu orang. Siapa yang buang? Kita undi aja. Ayo tulis nama-nama masing-masing. Tulis nama masing-masing. Udah siap semua? Udah. Ayo ambil ya kayak orang arisan dulu. Ya, sekarang lah. Waktu dikeluarkan nama, terlihat Nabi Yunus. Sebahagian orang bilang, hai Pak, tunggu dulu Pak. Saya nggak setuju kalau Nabi Yunus dibuang. Yang lain aja lah yang bukan Nabi. Yang sholat nggak pernah, zakat, ngaji pun nggak pernah, buang aja dia. Gitu. Oh udahlah, ulang. Udah diulang lagi, dikumpulkan lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Ada orang bilang, waduh kok Nabi Yunus lagi? Wah saya nggak suka lah. Ambil aja lah orang-orang yang pernah sholat itu, dibuang aja, udah ada di laut, lebih selamat bumi. Ulang lagi. Sampai 3 kali ulang, keluar nama yang sama, Nabi Yunus. Ya sudahlah, Nabi Yunus keluar terus namanya, maka dibuang di dalam laut, di tengah Wah, siapa yang tolongin tuh? Coba lihat adik-adik sekalian. Udah tengah malam dibuang lagi. Kecuali dikasih makan dulu KFC 2 biji, baru dibuang. Ini makan belum, minum belum, udah terusir, dibuang lagi. Sampai di tengah laut, maka Allah mengutus satu ikan paus namanya Nun, ikan Nun. Ikan yang paling terbesar namanya ikan Nabi Yunus, namanya Nun. Gunung paling terbesar namanya gunung? Bukan. Ada nama gunung paling terbesar namanya Gunung Qaf. Apa namanya? Gunung Qaf. Dulu Alexander the Great atau Raja Zulkarnain, pernah dengar Raja Zulkarnain? Pernah. Di mana jumpa? Oh, masa Nabi Khidir. Oh, udah jumpa ya. Pikir udah jumpa sekali. Ada nama Zulkarnain sini? Nggak ada. Yunus ada? Yang berkudis ada? Sudah.
Adik-adik sekalian, dulu Zulkarnain pernah naik di atas gunung Qaf. Dia bilang, Qaf, kamu tugasnya ngapain sih? Kata gunung Qaf, kenapa bentak-bentak? Biasa aja lah. Enggak, saya bertanya Qaf, kenapa kamu di bumi Allah ciptakan itu untuk apa? Kata gunung Qaf, wahai Zulkarnain, siapapun dan dimanapun ada gempa, itu urat saya. Saya kalau diutus oleh Allah gempa di Amerika, saya gerakkan urat saya sampai ke Amerika. Maka sayalah gunung paling terbesar, dan dimanapun ada gempa, itu dari saya. Nah, itu gunung Qaf. Kalau ikan nun. Adik-adik sekalian, ikan nun sampai sekarang masih hidup, tapi tak tahu dia ada di mana. Nah, nanti kalau adik-adik pergi ke laut Ulele, lihat ikan nun, maka berilah salam. Salam atas ikan nun. Gimana cara beri salam? Tengku, kami nggak dapat ikan nun, anaknya aja. Boleh juga. Kalau jumpa anak ikan nun, nanti kasih tahu. Telepon saya nanti, biar sama-sama kita lihat. Nah, itu ikan nun. Nabi Yunus dimakan ikan nun di tengah malam. Sudah di tengah malam, dimakan ikan paus. Di tengah malam ikan perut lagi. Di perut itu ada lampu atau enggak? 2 kegelapan. Udah gelap malam, gelap lagi dalam ikan. Wah, tersiksa sekali Nabi Yunus waktu itu. Coba lihat berapa gelap. Adik-adik kalau mati lampu, misalnya saya matikan lampu, cuman 1 gelap saja, yaitu gelap malam, tak ada lampu, selesai. Wah, kalau Nabi Yunus sudah di tengah malam gelap, di dalam ikan lagi tambah gelap. Udah berapa gelap dah? Udah 2 gelap. Sudah dalam ikan itu gelap, di dalam lautan paling dalam pun gelap. Berapa gelap? 3. Gelap kedalaman laut, gelap di tengah malam, gelap di dalam perut Coba, tidak ada manusia di bumi ini kecuali cuma Nabi Yunus yang merasakan 3 gelap. Kalau kita ya paling gelap mati lampu. Mati lampu gelap dah selesai. Paling nanti ambil senter, adik kasih senter bentar. Udah, ada senter dah selesai. Nabi Yunus mana pakai senter dalam ikan? Nggak ada senter zaman dulu. Lilin pun tak ada. Maka oleh karena itu bertaubatlah Nabi Yunus. Ya Allah, saya minta ampun. Saya mengaku salah ya Allah. Saya lari dari umat saya. Saya nggak sanggup ya Allah. Masa saya ke dakwah saya dilempar? Masa saya dakwah saya nggak didengar? Ditutup nanti telinga. Waktu enak-enak dakwah ditutup telinga. Ditutup muka. Semua ditutup. Bahkan dibilang saya, entah apa-apa dia bilang, ya udahlah ya Allah. Oleh karena itu ya Allah saya minta ampun. Saya mau balik lagi berdakwah untuk umat saya. Saya minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan ampunan saya ini engkau terima. Maka ketika itu Allah beri ampunan Nabi Yunus. Dan ketika itu Allah suruh, paus. Iya ya Allah. Pergi ke tepi laut dan muntahkan hambaku. Maka pergi ke tepi laut, dimuntahkanlah itu ikan paus, keluar Nabi Yunus, dan selamat Nabi Yunus. Tepat pada tanggal 10 Muharram. Wah, banyak sekali kejadian 10 Muharram. Yang kalau saya cerita mungkin subuh selesai. Ya, jadi saya nggak mau ceritalah karena subuh selesainya. Kalau saya bisa-bisa aja sampai subuh. Adik bisa nggak? Wah, yang benar. Buat janji ini. Mana bisa tuh 2 biji udah turun. 2 biji udah nggak ada lagi udah. Ya, ya, sudah. Saya rasa sudah cukup lah sampai situ cerita tentang 4 orang nabi yang semuanya diberi mukjizat kelebihan tepat pada 10 Muharram. Yang terakhir saya ingin sampaikan pada adik-adik sekalian, kalau sudah begitu kejadian di 10 Muharram, adik-adik seharusnya 10 Muharram kemarin puasa dan berzikir banyak-banyak, berdoa untuk orang tua. Ya. Orang tua di sini ada yang mungkin tinggal mama, nggak ada ayah. Ya. Tinggal ayah, tak ada mama. Ada yang lahir tanpa ayah dan mama?
Nggak ada, semua pasti A. Tapi di bumi ini ada nggak orang yang lahir tanpa ayah dan mama? Siapa? Nabi Nabi Adam lahir tanpa ayah dan mama. Ada nggak di dunia ini yang lahir tanpa ayah tapi ada mama? Siapa? Aisyah. Nabi Isa tak ada ayah, lahir ada mama. Ada nggak yang lahir di dunia ini ada ayah nggak ada mama? Wah, siapa itu? Coba bilang. Hah? Nggak tahu. Tadi kenapa bilang ada? Ada? Siapa? Siti Hawa itu lahir tanpa ayah dan mama juga, sama kayak Nabi Adik-adik sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah dekat dengan kalian. Kata Nabi, ana wakafilul yatim hakadha. Nih, kata Nabi, saya nanti di surga dengan orang-orang yang pelihara anak yatim seperti ini. Nabi yang paling suka anak yatim, anak-anak, namanya Nabi satu. Yang kedua, ada seorang Nabi, beliau sangat suka dengan anak. Anak-anak yang meninggal, semua kepada beliau. Namanya Nabi. Dalam sholat kita selalu katakan. Nah, Nabi Ibrahim itu hidup di langit ke-6. Kalau anak kita, adik-adik meninggal, ada anak-anak ibu-ibu meninggal, itu bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sering duduk di depan pintu surga. Sampai sekarang. Ini Nabi Muhammad, saya cerita sedikit. Waktu Nabi Muhammad pergi ke langit ke-6, dia lihat ada seseorang duduk di depan pintu surga. Santai sekali duduknya. Dicolek sama Nabi Muhammad, Jibril. Itu siapa kok santai sekali di depan surga? Itulah bapakmu, wahai Rasulullah. Namanya Ibrahim. Datang Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj kan berhenti di langit ke-6. Nabi Isra Mi'raj berhenti langit pertama, jumpa Nabi Adam, dilihat muka Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kenapa muka sebelah kananmu bahagia? Waktu saya ke kiri, udah nggak bahagia lagi. Kata Nabi Adam, wahai cucuku, aku punya banyak sekali keturunan. Ada yang beribadah, ada juga yang maksiat. Maka ketika kau melihat wajahku sebelah kanan, kata Nabi Adam, aku bahagia karena aku melihat cucuku ada yang soleh dan solehah beribadah kepada Allah. Ketika kau lihat sebelah kiri, aku menangis karena banyak cucuku yang bermaksiat, main chip setiap malam, ngaji nggak mau, sekolah nggak mau. Nah, itu dia. Nah, itu kata Nabi Adam. Maka saya mau cerita, Nabi naik ke langit kedua, jumpa Nabi Yusuf. Yang dikenal Nabi sangat ganteng. Mana ganteng Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Ya, ayo. Emang pernah lihat ganteng Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kalau pegang kambing tunduk. Pegang sapi tunduk. Pegang siapapun tunduk melihat Nabi Muhammad. Nabi Yusuf itu ibarat bulan, itu 1/4 bulan ganteng Nabi Yusuf. Pernah lihat bulan kan? Wah, kacau sekali kalau hidup nggak pernah lihat bulan. Bulan pernah lihat kan? Nah, itu bulan itu 1/4 atau 1/4. Ini misalnya bulat, ya setinggi seginilah. Setengah kurang lagi lah. Itu ganteng Nabi Yusuf. Nabi Muhammad hampir semuanya ganteng. Jumpa Nabi Yusuf di langit kedua. Nabi Muhammad naik lagi, jumpa Nabi Musa di langit ke-6. Mohon maaf, langit ke-6. Nabi Ibrahim langit ke-7. Sampai ke langit ke-6, dilihat ada orang sedang berdiri panjang rambut. Rambutnya sama seperti, pernah lihat rambut wig, apa namanya, wig apa? Ya? Pernah lihat iklan Rinso? Iklan Clear.
Itu coba lihat perempuan-perempuan pakai iklantir, jilbab nggak pakai, diputar-putar kepalanya, halus sekali rambutnya. Itu Nabi Musa sampai di sini rambutnya. Dicolek oleh Jibril, oleh Nabi Muhammad. Jibril itu siapa Jibril? Lain kali orangnya. Tinggi besar, putih lagi. Kemudian agak kuning kulitnya. Kok rambut panjang sekali Jibril? Itulah Nabi Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Alaika salam. Wahai Muhammad. Atasmu salam sejahtera wahai Muhammad. Duduk. Duduk Nabi Musa. Waktu perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi. Nanti undang lagi lah saya Isra Mi'raj, saya cerita lagi. Ya, duduk Nabi Musa cerita Muhammad. Umat saya lebih bagus daripada umatmu Muhammad. Kata Nabi Musa. Wah, kata Nabi Muhammad. Wah, lebih mantap umat saya Musa. Mantap umat saya lah Muhammad. Udahlah di situ saling melebihkan umat. Maka minta izinlah Nabi Muhammad. Ternyata Jibril alaihissalam datang ke Nabi Musa. Musa, engkau tadi kau berdebat dengan Nabi Muhammad tentang umat. Jangan bandingkan umatmu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad is the best umatnya daripada umatmu wahai Musa. Menangis Nabi Musa alaihi salam. Nabi nggak tahu Nabi Musa menangis. Lalu ketika Nabi Musa menangis, Nabi Muhammad balik, "Ya Musa, lima tabki Musa, kenapa kau menangis?" Apa kata Nabi Musa? Li'anna ghulaman yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru min ummati. Wahai Muhammad, menangis Nabi Musa. Muhammad, aku menangis. Kenapa? Kau tahu kenapa Muhammad? Tidak Musa. Aku menangis karena nanti di suatu saat lebih banyak umatmu masuk ke dalam surga. Aktsaru min ummati, lebih banyak dari umatku wahai Nabi Muhammad. Coba lihat. Nabi Musa iri kepada Nabi Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Duduklah seseorang pakai kursi pas depan surga. Pintu surga. Beliaulah Nabi Ibrahim. Ada anak-anak lari di depan Nabi Ibrahim. Ramai anak-anak itu di depan Nabi Ibrahim. Nanti kadang main bola di sampingnya. Wah, di surga memang sekarang ada bola. Semua ada. Bola ada, tenis ada. Apalagi biliar pun ada. Ya. Apa? KFC ada juga. Apa di atas KFC ada nggak? Itulah ada di atas KFC itu. Wajib pasti ada lah, itu wajib ada. Semua ada dalam surga. Anak-anak main depan Nabi Ibrahim. Maka saya ingin katakan, adik-adik, jadilah kalian wanita dan laki-laki yang soleh-soleha, agar kalian bisa nanti bersama-sama Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim punya anak? Umur 80 tahun. Istrinya sudah bilang sama Nabi Ibrahim, "Bang, nikah ya lagi. Mau sama saya nggak ada anak." Nggak mau. Itu setia Nabi Ibrahim. Disuruh nikah sama istrinya lagi karena nggak ada anak, nggak mau. Sudahlah bang, saya tahu abang ingin kali anak. Udahlah, biar saja kita berdua tanpa anak. Allah kasih alhamdulillah, nggak kasih pun alhamdulillah. Dipaksa sama istrinya, datanglah Siti Hajar. Maka lahirlah Nabi Ismail. Udah datang Nabi Ismail bahagia sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah, "Hai Ibrahim, dulu kamu minta anak kepada aku, 80 tahun tidak aku berikan. Sekarang aku berikan, kau lupa kepada aku. Sembelih anakmu." Ini alasan disembelih anak Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim lupa. Ya, itu dia. Maka adik-adik sekalian, di langit ketujuh hidup Nabi Ibrahim. Langit pertama hidup Nabi Adam, langit kedua Nabi Yusuf, langit ketiga Nabi Idris, langit keempat Nabi Ilyas, dan seterusnya. Ya, yang nggak ada langit ke-10. Ya, berarti langit ada 7, bumi ada berapa? Ada 7, serigala, ganteng serigala ada berapa? Ganteng serigala juga ada 7. Di mana? Di RCTI ya? Di RCTV ya, itulah dia hafal sekali. Oh, harimau ya. Ya, adik-adik sekalian,
Maka oleh karena itu pesan Allah dalam Al-Quran, terakhir saya ingin sampaikan, selama adik-adik di bulan Muharram, Allah berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, jangan melempari orang, jangan menyakiti orang, jangan menghina orang, jangan lawan guru. Jangan berbuat dosa. Ini pesan Allah selama kita di bulan Muharram. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa disebut Muharram? Ulang lagi, tanah haram ada 3. Makkah, Madinah, Baitul Maka bulan juga ada namanya Muharram, bulan yang diharamkan. Artinya bulan suci. Maka oleh karena itu selama kita di bulan suci ini, jangan adik-adik berbuat zalim. Paham kan? Tadi subuh udah sholat kan? Ada? Ada? Alhamdulillah. Insya Allah kalau belum sholat, habis ini qadha terus. Ya, qadha sholat subuh terus. Baiklah, saya rasa mungkin sampai di sini saja. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Kita akan cerita-cerita lagi tentang para nabi, tentang para rasul di hari yang lain. Sekianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.